Oke, baik. Ya, saya ingin memastikan mengenai market review atau market news yang akan mempengaruhi pergerakan market baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental ya. Oke. Nah, selain itu juga nanti saya akan memberikan karena ini setiap biasa setiap di awal pekan saya akan menginformasikan mengenai range pekan lalu dan bagaimana peluang di pekan ini seperti itu. Dan jadi saya akan juga informasikan mengenai data-data apa saja yang akan dirilis selama satu pekan ke depan. Oke, baik. Yang pertama saya selalu soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika ya, atau istilah lainnya adalah greenback. Oke. Dolar Amerika pasca keputusan dari FOMC di mana memangkas sebesar 50 basis poin, kondisi dolar Amerika terus mengalami tekanan atau pelemahan. Oke. Pelemahan dolar Amerika bisa kita lihat juga dari indeks dolarnya atau DXY ya. Kemarin berada di level 100.680 maksud saya. Pagi ini merosot ke level 100.60 seperti itu. Oke. Nah, kalau secara teknikal potensi pergerakan dari dolar Amerika ini masih akan mengalami pelemahan ya. Dan peluangnya secara teknikal ya akan menjebol level 100.00 seperti itu. Oke, itu dari sisi teknikal. Dan dari sisi fundamental pekan ini akan banyak sekali rilis data. Untuk di hari ini akan ada rilis data flash manufacturing PMI, lalu ada juga rilis data flash service PMI dari Amerika. Oke. Selain itu juga akan ada rilis data final GDP Amerika dan ada juga statement dari Jerome Powell ya. Ini dan data-data lainnya seperti armament claim ya. Lalu ada juga rilis data crude oil inventory dan yang lain-lainnya. Secara keseluruhan potensi rilis data tersebut yang tadi saya katakan positif untuk dolar Amerika ya. Seperti itu. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold atau emas ya. Emas kita tahu sudah kembali menyentuh all time high-nya ya. Oke. Di pekan kemarin range pergerakan emas tertinggi berada di level 2625, itu merupakan all time high barunya, dan low-nya berada di level 2546. Oke. Dan pekan kemarin tepatnya di hari Jumat itu tertingginya di level 2625 ya. Dan low-nya berada di level 26 berapa sebentar? 2620 kalau saya tidak salah ya. Sorry, 2534 sorry ya. 2584. Oke. Kalau secara teknikal potensi pergerakan gold atau emas ini masih berpeluang akan rebound atau naik ya. Lalu menuju kemana? Prediksi jika pergerakan harga emas akan melanjutkan kenaikannya, dia akan mencoba ke level 2635 ya. Jika kita tahu tertinggi 2625 ya. Jika level 2625 berhasil tembus akan ke level 2635. Lalu bila level 2635 berhasil tembus akan ke level 2650. Itu kalau secara resistennya. Untuk supportnya dia akan mencoba ke level 26 ya, level 2600 maksud saya. Jika level 2600 berhasil tembus akan ke low yang kemarin 2584 seperti itu. Itu kalau dari sisi support, dari sisi resisten secara teknikal. Oke. Secara fundamental kita tahu ada informasi bahwa Ukraina sudah berhasil menyerang lokasi yang ditengarai sebagai tempat persenjataan Rusia. Kita tahu apabila hal ini benar terjadi, maka Rusia tidak akan tinggal diam. Pastinya hal tersebut akan menyulut yang namanya peperangan semakin meluas. Itu kalau dari sisi di Rusia dengan Ukraina ya. Lalu di Middle East atau di Timur Tengah juga antara Israel dengan Hizbullah, sedangkan Palestina juga belum selesai. Ini menjadi salah satu tenaga pendorong untuk melanjutkan kembali kenaikannya. Itu dari sisi kenaikan dan fundamental. Jadi overall pergerakan gold masih berpeluang akan rebound, akan naik seperti itu. Oke. Lalu ke minyak. Oke. Untuk di minyak pergerakannya kalau kita perhatikan ini masih melanjutkan kenaikannya ya. Kalau secara teknikal di time frame daily itu sudah terbentuk yang namanya
Dragonfly Doji, di mana tailnya panjang di bawah ya, dan bodinya kecil di atas ya, seperti itu. Jadi potensi rebound akan melanjutkan untuk pergerakan untuk di oil ya. Saat ini pergerakan oil berada di level 71.40 dan potensinya kalau saya prediksi akan menuju ke level 72 dan level 72.50 seperti itu. Itu pergerakan oil. Oke. Lalu kalau untuk mata uang ya, major rate euro, pound sterling, Aussie serta yen. Untuk di euro berpotensi akan tetap menguat karena apa? Sentimen market saat ini imbas pernyataan dari The Fed melalui FOMC kemarin terus menekan pergerakan dolar Amerika yang mendukung penguatan dari euro. Itu yang pertama. Yang kedua, euro juga diprediksi masih akan mempertahankan tingkat suku bunga untuk saat ini. Jadi belum ada wacana untuk memangkas tingkat suku bunga. Oke. Selain itu juga nanti akan ada rilis data flash manufacturing dari Prancis maupun flash manufacturing service dari Prancis juga. Lalu ada juga dari Jerman flash manufacturing PMI dan Jerman flash service PMI. Selain itu juga ada juga Euro flash service PMI dan Euro flash manufacturing PMI. Seluruhnya data itu untuk di euro itu berpotensi akan positif untuk euro. Jadi apabila dirilis data sesuai dengan ekspektasi, maka euro akan semakin menguat seperti itu. Oke. Lalu ke pound sterling. Pound sterling juga masih bergerak menguat ya, dan diprediksi pound sterling juga masih akan mempertahankan tingkat suku bunganya ya. Jadi belum ada wacana untuk memangkas tingkat suku bunga. Kita tahu apabila beberapa bank sentral utama dunia lainnya tidak seagresif dengan bank sentral Amerika, maka potensi dolar akan semakin melemah dan potensi mata uang lainnya akan menguat seperti itu. Namun kalau secara teknikal pergerakan pound sterling ini sudah berada di level 1.33 ya, sudah berada di level overbought-nya. Namun secara teknikal juga masih akan berpeluang menguat ya. Tapi kalau untuk medium term dan long term cukup bagus untuk hold posisi sell karena sudah berada di overbought-nya untuk potensi pound sterling. Oke. Lalu kita beralih ke Aussie. Aussie bergerak menguat ya. Karena apa? Yang tadi saya katakan, pelemahan dari dolar Amerika itu yang pertama. Yang kedua, pada pekan kemarin itu dirilis data ketersediaan lapangan pekerjaan di Australia, baik dari sisi ketersediaan lapangan pekerjaan maupun tingkat penganggurannya ini dirilisnya positif. Yang pertama. Yang kedua, esok hari akan ada rilis data pertemuan Reserve Bank of Australia atau RBA. Bank Sentral Australia diprediksi masih akan mempertahankan tingkat suku bunga di level 4,35% ya. Hal ini jika memang sesuai dengan prediksi, maka penguatan Aussie masih akan berlanjut. Karena kenapa? Selisih antara suku bunga Australia dengan suku bunga Amerika semakin dekat seperti itu ya. Jadi jaraknya semakin dekat, itu berpotensi akan menguatkan Aussie. Kita tahu Aussie saat ini bergerak di level 0.68 ya. Potensi pergerakannya akan menuju ke level 0.68500 sampai dengan 0.069 untuk di Aussie seperti itu. Ya, namun fokusnya adalah esok hari karena agenda pertemuan dari Reserve Bank of Australia. Oke. Lalu kita lanjut ke yen ya. Oke. Yen sebelumnya berasal menguat karena apa? Selisih Bank Sentral Amerika sudah memangkas tingkat suku bunga, namun pada akhir pekan kemarin yen kembali melemah terhadap dolar Amerika karena apa? Pernyataan dari Ketua Bank Sentral Jepang, Ueda, beliau mengatakan bahwa ada beberapa lini mengenai pertumbuhan ekonomi Jepang yang melambat. Ini dinilai sebagai sinyal dovish ya. Meskipun beberapa pejabat tinggi Bank Sentral Jepang masih meyakini bahwa hingga akhir tahun 2024 ini masih akan ada peluang untuk menaikkan tingkat suku bunga kembali ya. Padahal akhir pekan kemarin kita tahu Bank Sentral Jepang mempertahankan tingkat suku bunga di level 0,25% seperti itu. Tapi imbas pernyataan dari Ketua Bank Sentral Jepang tersebut, ini yang kembali melemahkan mata uang yen ya. Meskipun tadi kita tahu yen berada di level 144.300 ya, dan potensinya akan mencoba ke level 144.500 sampai dengan 145 seperti itu. Oke, itu di mata uang atau di major rate. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham. Baik, indeks saham Amerika pada akhir pekan kemarin itu ditutupnya cukup positif ya. Di Wall Street, Dow Jones Average, lalu S&P 500 dan Nasdaq ketiganya ditutup naik, yaitu Dow Jones naik sebesar kurang lebih sekitar 1.62%. Lalu untuk S&P juga ditutup naik 1.36% dan Nasdaq juga ditutup naik 1.49% ya. Oke.
overall untuk indeks saham, karena kita tahu indeks saham merupakan aset berisiko, ini justru melonjak naik pasca, ya sekali lagi, kebijakan dari Bank Sentral Jepang Bank Sentral Amerika yang memangkas 50 basis poin. Jadi kalau secara teknikal untuk ketiga komponen indeks saham Amerika di Wall Street ini masih berpeluang akan melanjutkan kenaikannya. Oke. Lalu bagaimana untuk indeks saham Asia, Nikkei dan Hang Seng? Oke. Untuk di Hang Seng kita tahu saat ini sudah berada di level 1.8 ya. Dan secara teknikal potensi kenaikan Hang Seng masih akan berlanjut karena kenapa? Kalau dari sisi fundamental China ya sudah mempertahankan tingkat suku bunga pinjamannya di level terendah. Yang pertama, yang kedua, kita tahu tadi di Amerika di Wall Street itu untuk saham-saham sektor properti dan saham-saham sektor finansial ini juga naik. Ini yang membuat indeks saham Hang Seng terus melaju. Oke. Lalu di Nikkei ya, Nikkei kita lihat ini sudah saat ini berada di level pergerakan di level 379 sampai dengan 38400 ya. Karena pelemahan yen ini mendorong Nikkei untuk naik. Jadi kalau untuk hari ini pergerakan Nikkei berpotensi akan melanjutkan kenaikannya imbas pelemahan yen yang tadi sudah saya bahas. Oke. Untuk hari ini tadi saya katakan ada beberapa list data flash manufacturing terutama untuk di Prancis dan di Jerman ya, itu untuk di Eropa. Jadi untuk teman-teman yang nanti kalau kliennya atau nasabahnya ini yang trading di mata uang euro harus diperhatikan itu dimulai dari jam 2-an kalau nggak salah karena sesi Eropa ya, jam setengah 2 sudah dibuka. Oke, lalu selain itu juga nanti setiap hari Senin awal pekan itu kita akan ada webinar plus live trading membahas mengenai alat bantu atau trading tools yaitu Trading Central plus live trading. Linknya saya seperti biasa akan share di grup. Oke, baik itu aja untuk market review untuk di hari ini yang bisa kalian forward ke calon nasabah kalian atau ke nasabah kalian. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan.